terzolimi. Kalau tidak ada kezoliman di dalamnya, Allah sangat benci kepada ucapan-ucapan. Sekarang orang dengan mudah dan ringannya mengucapkan anjay, ya sial, dangkal, kalimat-kalimat yang menunjukkan kalimat yang tidak baik. Tidak baik untuk orang lain, maka ketidakbaikan itu akan balik kepada dirinya. Ya. Makanya ketika kita berbicara al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, sesungguhnya surga itu merindukan 4 macam orang. Di antara yang dirindukan oleh surga adalah wahafidul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang di dalamnya ada surga dan neraka, yang dia berlindung kepada Allah tidak akan masuk dalam neraka dan bermohon kepada surga, kata Rasulullah, faliyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik, kalau memang tak bisa mendingan diam. Agama membimbing kita. Sebelum kita menuju akhirat, dunianya tunjukkan kita pantas untuk disematkan kita adalah ahli surga yang masih ada di dunia. Dengan apa? Menunjukkan sesuai di sifat-sifat kita ini sesuai dengan sifat-sifat yang dirindukan oleh surga. Sifat-sifat yang akan disandang dan akan dilakukan oleh para penghuni surga. Di dunianya kita sudah menunjukkan hal itu. Makanya lidah tidak bertulang. Tapi karena saking tidak bertulangnya lidah, dia bisa menembus ke dalam hati seseorang dan menyakitinya, sesuatu yang tidak bisa disakiti oleh jarum dan pedang. Kalau jarum menusuk tubuh, kalau pedang menghunus tubuh, hanya sekedar darah yang keluar. Tapi kalau sudah lisan yang menghunus hati seseorang dengan kata-kata yang tidak baik, maka seumur hidupnya dia menanggung rasa sakit di dalam hatinya. Makanya para jamaah sekalian, ayo jaga lisan kita. Di dunianya ini, lisan yang senantiasa dipakai untuk berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang baik yang akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang berucap dengan kata-kata yang baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain. Makanya kalaupun kita marah kepada seseorang, itu kalau di Arab, orang Arab marah karena mereka dibiasakan oleh orang-orang tuanya, mereka marahnya itu bukan dengan kata-kata yang kotor, bukan dengan kata-kata yang menyumpah serampah, tapi yang keluar dari lisan mereka ketika orang Arab marah itu adalah Allah yahdi. Ya, makanya kita kalau di sana jangan mentang-mentang orang Arab yang ngomong didoain Allah yahdi, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Kita main angkat tangan aja, main amin aja, amin amin. Itu orang Arab lebih marah. Marahnya orang Arab aja masih bermuatan doa. Nah kita contoh itu, ya, kalau memang itu merupakan sebuah kebaikan, marah kepada siapapun, maka marahnya itu bermuatan doa. Ini kadang-kadang suka ketelepasan kita kepada anak kita. Ada orang tua yang dipuji sama kenakalan anaknya, ya, dengan amarahnya dia mengatakan dasar anak nakal. Kalau udah jadi orang tua baru tahu, itu doa. Sama saja kita mendoakan cucu kita untuk nakal seperti nakal orang tuanya. Karena tidak sadar orang tua itu, ya, yang sudah tidak sabar lagi dengan kelakuan anaknya yang buruk, ya, dia mengatakan begitu, ya, situ kalau jadi orang tua baru rasain. Artinya apa? Dia kecewa punya anak yang nakal, dia mendoakan nanti anaknya itu kalau punya anak yang notabene itu adalah cucunya pun akan nakal lagi seperti dia. Biar anaknya itu merasakan nanti kalau jadi orang tua itu tidak mudah dan tidak akan nyaman ketika anaknya itu nakal. Nggak sadar ucapan itu adalah doa. Ya. Padahal kakek mana, nenek mana yang mau cucunya itu nakal? Tidak ada yang tahu. Ya. Kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kita mau
nanti keturunan anak, cucu, cicit kita ini adalah keturunan qurratu a'yun, sedap enak dipandang mata. Ketika orang melihatnya, dia akan bertanya, ini anak siapa? Akhlaknya bagus sekali. Ini anak siapa? Ya, ibadahnya bagus sekali. Qurratu a'yun, siapapun yang memandangnya, memandang dengan pandangan yang penuh dengan kenikmatan. Ya, tapi tadi, ya, kadang-kadang lisan ini susah untuk dijaga. Ucapan-ucapan yang keluar itu adalah sumpah serapah. Ucapan-ucapan yang keluar adalah doa-doa yang buruk. Kalau kita sadari siapa yang kita berucap kepadanya di hadapan kita, bahwasanya dia adalah makhluk Allah, karena Allah lah yang mengendalikan hatinya, maka kita tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk kepada siapapun di hadapan kita. Yang terucap dari lisan kita adalah kebaikan-kebaikan. Makanya semarah-marahnya kita, ingat yang di hadapan kita adalah makhluk Allah. Kita ingin jadi orang baik, dan kita pun menginginkan siapapun di hadapan kita yang tadinya buruk sekalipun bisa menjadi baik. Makanya Rasulullah mensyariatkan kepada umatnya, ya, aqul muslim 'ala muslim sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi. Ya, kalau kita ketemu dengan saudara kita se-Islam, diperintahkan oleh Rasulullah dan disyariatkan dalam agama kita adalah ucapkan salam. Dan salam itu adalah doa. Ya. Makanya awas dari lisan yang terucap, dari kata-kata yang keluar dari lisan kita, ini akan menunjukkan kita ini nantinya akan berakhir dalam surga, atau kita ini yang nantinya akan berakhir dalam neraka. Karena ciri yang kedua daripada penghuni neraka adalah dia memiliki lisan yang buruk, lisan yang kotor, yang terucap darinya keburukan demi keburukan, fitnah, ghibah. Ya, inilah orang-orang yang dianya belum meninggal dunia, tapi tanda-tanda dia akan menjadi orang celaka itu sudah ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri daripada penghuni surga adalah dia memiliki hati yang lembut, yang penuh dengan ketakwaan. Beda dengan penghuni neraka. Di dunianya saja dia memiliki hati yang keras. Makanya ibadah demi ibadah yang dilakukan oleh seseorang, baik mahdoh maupun ghairul mahdoh, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, akan senantiasa melunakkan hati seseorang. Lihat, satu ibadah yang dilakukan oleh seseorang, satu, itu akan mengangkat derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Dua, akan menghapus dan mengampuni salah dan dosa yang dia lakukan. Ketiga, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membuat hati seseorang keras, sehingga tidak masuk yang namanya nasihat, ya, tidak masuk yang namanya mau'izah, ya, tidak masuk yang namanya arahan-arahan yang baik kepada dirinya, itu karena disebabkan hatinya keras karena banyak dosa yang dilakukan. Semakin dia banyak berbuat dosa, semakin hati itu menjadi keras. Maka jaga hati. Ketika hatinya lembut, tidak perlu Allah kasih dia teguran dengan satu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kesandung sedikit jadi nasihat, kesandung astagfirullah, saya punya dosa. Ketika makan lidahnya kegigit, astagfirullah, tadi siapa yang saya maki? Tadi siapa yang saya sakiti dengan lisan saya? Semuanya menjadi muhasabah diri. Itu kalau hatinya lembut. Tapi kalau hatinya keras, masya Allah, dinasihati udah nggak mempan, dikasih peringatan dari Allah nggak mempan juga, dikasih azab sama Allah nggak sadar juga. Kenapa? Sudah terlihat di dunianya hatinya keras. Tidak bisa dengan cara apapun dia dekat kepada Allah. Yang ada maksiat lagi, yang ada maksiat lagi. Sudah kelihatan di mana dia akan berakhir. Tidak akan berakhir dalam surga. Yang kayak begini akan berakhir di dalam neraka. Makanya para jamaah sekalian,
Ayo sama-sama, ya, sama-sama kita jaga hati kita. Jangan sampai hati ini keras, jangan sampai hati ini buruk, sampai berpenyakit. Kita jaga kelembutan hati kita, sehingga ceramah seperti ini akan masuk, meresap, timbul sebuah keyakinan dan timbul sebuah dorongan. Saya harus lebih baik lagi, saya harus lebih baik lagi. Apa yang saya pelajari akan saya amalkan. Saya akan terus beruswah, bertawadan kepada baginda Rasul. Terus seperti itu kalau hatinya lembut dan kita jaga kelembutan hati itu. Ya. Yang terakhir para jamaah sekalian, salah satu ciri yang keempat, ini saya ambil dari kitab Dhurratun Nasihin, ya. Ciri yang keempat dari penghuni surga itu adalah mereka memiliki tangan yang dermawan, suka memberi. Ini penghuni surga di dunia. Bahkan kata Rasulullah, di antara 4 yang dirindukan oleh surga, salah satunya adalah wa mut'imul ji'an, orang yang ngasih makan orang yang kelaparan. Mut'imul ji'an, suka memberi, terutama memberi makanan. Kita nih lagi ngaji fisabilillah, ya, dihitung sedang berada di jalan Allah. Tadi niat dari rumah, ya Allah saya ingin sholat subuh, karena ini hari Jumat ada kuliah subuh, saya ingin ngaji ya Allah menuntut ilmu. Maka kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi, siapa orang yang keluar dari rumahnya sudah niat untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Maka orang-orang yang tadi saya lihat ada nasi kuning, ya, di depan para jamaah sekalian, berarti apa? Ada yang ngasih makan. Orang yang sedang fi sabilillah, orang sedang berada di jalan Allah. Ini insya Allah yang ngasih makan orang menuntut ilmu, yang ngasih makan orang-orang yang berada di jalan Allah, itu adalah wa mut'imul ji'an, salah satu jenis manusia yang dirindukan oleh surga Allah. Orang yang senantiasa ngasih makan. Makanya ada sedekah dalam bentuk uang, ya, ada sedekah dalam bentuk makanan. Bahkan di dalam zakat fitrah, coba lihat zakat fitrah. Ya, Jabir ketika berbaiat kepada Rasulullah, itu dibaiat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ala iqamis shalah, yang kedua adalah wa ala ita'iz zakat, untuk menunaikan zakat. Dan di dalam Ramadan ada zakat yang namanya zakat fitrah, yang orang miskin sekalipun ketika mereka menerima zakat karena mereka mustahik, mereka pun mengeluarkan zakat kembali untuk siapa? Untuk dirinya. Dan lihat apa zakat yang dikeluarkan dari fitrah itu? Adalah ala quti baladihi, mengeluarkan zakat itu dengan makanan pokok yang ada di negaranya. Kita di Indonesia makan nasi yang bersumber dari beras, maka zakatnya itu berbentuk beras. Saudara-saudara kita, ya, di luar pulau sana yang makan sagu, bahkan Rasulullah mengeluarkan zakatnya dalam bentuk gandum, karena di sana itu makanannya roti yang terbuat dari gandum. Maka dari gandum tersebut, artinya zakat itu kalau kita mau kembali kepada fitrahnya kita, keluarkan itu. Karena orang yang mengeluarkan makanan untuk orang lain, dia akan dirindukan oleh surga. Salah satu ciri penghuni surga ketika dia bersama-sama makan di rumah makan, ketika dia sama-sama makan di tempat makan, adalah orang-orang yang berebut untuk membayarkan makanan yang sudah dimakan. Kita kan beda, kalau lagi kumpul-kumpul makan bareng-bareng, giliran bonnya datang, giliran bilnya datang, yang satu kamar mandi toilet di mana ya, orang luyur ke toilet, ya. Yang satu orang-orang megang, waduh dompet saya ketinggalan di mobil, ya. Ada yang waduh dompet aku bawa lagi, menghindar, nggak mau bayar. Tapi kalau memang dia memiliki ciri dia adalah penghuni surga, dia akan berlomba-lomba untuk mengeluarkan uang membayar makanan yang sudah dimakan secara berjamaah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah
Kalau makan itu makan bersama. Di kita nih alhamdulillah di Indonesia ini makan bersama itu menjadi sebuah budaya, kebiasaan. Kalau di Jawa Barat ada ngeliwet namanya. Itu sunnah itu. Kalau makan sendiri di rumah, dimakan dengan perut sendiri akan beda walaupun nanti porsinya sama. Tapi seseorang bawa lauk, seseorang bawa nasi, seseorang bawa bumbu, seseorang bawa ini dan itu dicampur. Maka al-barakatu ma'al jamaah. Di situ ada nilai keberkahannya. Di situ ada nilai tahajud. Di situ ada nilai saling memberi hadiah. Maka di dunia saja sudah terlihat penghuni surga itu di dunia, mereka itu senantiasa mendermakan, gampang ngasih. Makanya terus apa? Al-yadul ulya khairun minal yadis. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi sekaya-kayanya orang, kalau memang pelitnya udah keubun-ubun, waduh, masya Allah. Ya, kalau orang Betawi bilang buntut gasir belakangnya, ya, pantat kuning, gesper lebar. Udah orang udah pelitnya keubun-ubun, udah pelit mengkebit. Ya, jangankan hartanya, kentutnya aja kalau dikentut nggak boleh dicium sama orang saking pelitnya. Ya, itu kalau orang ada yang tangannya itu begini, mumsikan, ya, itu didoakan oleh malaikat ketika subuh. Ada malaikat malam naik ke atas, ada malaikat pagi turun, itu berkumpul di ufuk mendoakan Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikan orang-orang yang berderma, orang-orang yang bersedekah ganti yang berlipat ganda. Malaikat yang satu mendoa Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah berikan kehancuran dan kerusakan buat orang yang mumsik, dipegang terus hartanya nggak mau disedekahkan. Doain malaikat, mereka bisa berdoa karena punya dosa dikabul oleh Allah. Maka salah satu ciri daripada penghuni neraka adalah orang yang tangannya menggenggam, tidak mau menderma. Nah, kalau kita belajar dengan orang kaya, orang miskin aja dianjurkan oleh agama, keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Maka walaupun kita dipuji dengan segala kekurangan oleh Allah, tetap harus keluar. Walaupun jumlahnya tidak sebesar jumlah para si kaya yang mendermakan hartanya. Ini kita udah masuk bulan Maulid, ya, kita udah masuk bulan Maulid kemarin pada hari Kamis. Sebagian kalender masuk udah hari Rabu kemarin. Ya, ada yang masuk hari Rabu, ya, tanggal 1 Rabiul biasa di kita kan suka dua versi. Ada yang masuknya mulai hari Rabu kemarin 1 Rabiul Awal, ada yang masuknya itu hari Kamis. Ya, Nahdlatul Ulama menetapkan kemarin itu di kemarin. Ya, sekarang kita masuk di tanggal 2 Rabiul Awal. Biasanya di kita ini kalau sudah masuk ke bulan Rabiul Awal banyak maulid. Nah, biasanya panitia kalau maulid nggak akan mungkin mengeluarkan dari dananya sendiri, pasti ngajak jamaah, ngajak masyarakat. Akan ada itu panitia yang mengetuk pintu para warga, mengetuk pintu para jamaah. Ayo, sumbangan maulid, sumbangan maulid. Ya, maka ketika itu jangan sampai ada mental saya kan orang nggak mampu, saya kan orang yang tangannya di bawah selalu menerima, kemudian tidak ada kontribusi. Jangan, sekecil apapun keluarkan. Karena dari yang kecil akan balik yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan didoakan oleh malaikat di ufuk sana, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah berikan orang-orang infak ini ganti yang berlipat ganda. Maka jangan pernah ketinggalan siapapun yang mengetuk pintu kita. Kalau memang ada yang bisa kita berikan. Dan itu dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang punya julukan kata Rasulullah, ana Madinatul ilmi wa aliyul babuha. Aku ini kota ilmu kata Rasulullah. Tapi untuk masuk ke dalam kota ada gerbangnya. Kalau untuk masuk kota itu ada pintunya. Maka sebelum kau masuk ke dalam kota ilmu, ya ketuk dulu pintunya. Ali berada di sana. Ali radhiyallahu anhu ketika mau makan bersama istrinya Fatimah binti Rasulullah SAW, diketuk pintunya. Ada seorang yang meminta-minta. Apa yang terjadi? Punya cuma 2 porsi, 2 potong roti, yang satu buat beliau, yang satu buat istrinya. Maka ketika ada yang mengetuk, dia ucapkan salam, dia jawab salamnya, kemudian minta makan, dikasih jatahnya. Tapi karena memiliki istri
istri yang soleha melihat kebaikan suaminya, sang istri memotek roti itu, dipotek dua, yang separuh buat suaminya, yang separuh lagi buat istri. Selesai di situ tidak, kembali ada yang mengetuk pintunya, assalamualaikum, sedekah, kami lapar, sedekah. Dibuka lagi pintunya, Ali radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Sepotong roti yang dari istrinya dibagi tadi diberikan lagi kepada pengemis. Karena Ali masih merasa masih memiliki apa yang bisa diberikan kepada orang lain, diberikan lagi. Maka sang istri memotek kembali rotinya tersebut. Bisa kita bayangkan kalau itu terjadi kepada diri kita. Kalaupun kita siap memberinya, ini yang samping kadang-kadang punya duit segitu aja disumbang-sumbangin kayak orang kaya aja, itu kadang-kadang begitu. Ya, makanya para jemaah sekalian, ayo ya wujudkan, kalau memang benar-benar kita ingin masuk ke dalam surga Allah, dunianya buktiin dulu kita sudah bersifat dengan sifat-sifatnya ahlul jannah. Kalau memang kita berlindung kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, maka dunianya buktikan kita tidak menyandang sifat-sifat ahli neraka di dunia ini. Dengan demikian insya Allah gak bakalan tertukar. Surganya masih di akhirat nanti, tapi di dunianya sudah kita buktikan bahwasanya kita patut untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menaungi kita dengan cahaya hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersamakan kita dengan orang-orang soleh dan salihah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan ibadah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah wafatkan kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa hamdi wa la ilaha illa hu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ila sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.